Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad dan Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini Allah masih memberikan nikmat sehat buat kita semuanya, nikmat kemampuan untuk bisa beribadah, nikmat-nikmat lainnya yang tak terhingga jauh jumlahnya. Kita berharap dengan rasa syukur kita Allah terus memberikan kenikmatan-kenikmatan ini dan senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita semuanya. Tak lupa salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak berhenti kita mengucapkan salat dan salam kepada baginda Rasulullah, berharap nanti di yaumil qiyamah kita semuanya mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang penuh dengan berkah ini, di hari Jumat yang mulia, khatib berwasiat untuk diri pribadi dan juga buat jamaah semuanya. Marilah kita tingkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang mengantarkan kita nanti selamat di dunia dan selamat di akhirat. Ketakwaan yang mengantar kita nanti mendapat kemenangan di akhirat, mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa nanti akan mendapatkan kemenangan, surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik bekal yang kita siapkan saat ini, selagi kita masih hidup, selagi kita masih mengambil nafas, masih bisa bernafas, adalah bekal takwa. Mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangannya, dan senantiasa kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takwa sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, ciri-ciri orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang bertakwa itu adalah mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, yang menjaga sholatnya, dan juga berinfakkan, bersedekah dari sebagian rezeki yang Allah rezekikan kepada mereka. Maka di bulan yang mulia ini, bulan Rajab yang mulia ini, sungguh Allah sudah menghadirkan nikmat yang luar biasa buat kita semuanya. Nikmat bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rajab ini, di bulan yang mulia ini, Allah memberikan hadiah yang luar biasa kepada Rasulullah. Sebuah perjalanan Isra dan Mi'raj. Perjalanan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada Rasulullah dengan ibadah salat 5 waktu. Maka salat 5 waktu yang kita lakukan itu adalah hadiah buat kita. Bukan beban, bukan tanggungan yang berat. Tapi kalau kita lakukan dengan nikmat, maka itu adalah cara kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara kita berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perantara dan tidak ada yang menghalanginya. Maka ini adalah anugerah yang luar biasa buat kita semuanya. Terjadinya kapan? Terjadi di bulan mulia ini, di bulan Rajab. Biasa kita memperingati Isra Mi'raj di tanggal 27 Rajab. Insya Allah mungkin 2 hari lagi ya.
Perjalanan yang luar biasa, yang mungkin tidak masuk akal, tidak masuk logika, tapi kita umat Islam mengimaninya, meyakininya dengan iman kita, meyakininya dengan hati kita, tidak dengan otak kita. Kalau kita pakai otak kita, kalau kita pakai logika kita, maka mana mungkin melakukan perjalanan 1.500 km dari kota Mekah ke Palestina hanya dalam 1 malam saja. Mungkin sekarang kurang lebih kalau pakai perjalanan onta, jalan kaki 40 hari, atau kalau mungkin naik mobil kurang lebih 18 jam. Tapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah memperjalankan Rasulullah dari kota Mekah menuju Palestina hanya dalam semalam saja. Tidak hanya itu, kemudian Allah memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, bolak-balik, dan itu semua terjadi hanya dalam 1 malam saja. Maka itu adalah hal gaib, sebagaimana tadi disampaikan dalam ayat Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka orang bertakwa adalah yang beriman dengan yang gaib. Ini adalah peristiwa gaib, tapi kita meyakininya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan dalam peristiwa ini Allah memberikan hadiah, yaitu salat 5 waktu. Makanya anugerah bagi kita semuanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah pantas bagi kita ketika di bulan Rajab ini kita merayakan peristiwa Isra Mi'raj, kita selalu mengingat ibadah salat yang kita lakukan. Sudahkah kita introspeksi? Sudahkah kita mengevaluasi salat kita seperti apa? Sudahkah salat kita seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sudahkah salat kita mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar? Maka yuk kita introspeksi, kita evaluasi. Sudah sedemikian, sudah seberapa baguskah salat kita sehingga bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, sehingga bisa menjadi cara kita untuk mengerem hawa nafsu kita dan menjadikan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan berbahagia ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan khatib memberikan beberapa cara yang mungkin bisa bermanfaat buat kita semuanya. Bisa meningkatkan kita, oh ternyata ibadah sholat tidak hanya sekedar ritual saja, tidak hanya sekedar kewajiban yang kita lakukan setelah itu beres, tapi ternyata ibadah sholat itu adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama mungkin kita bisa lakukan adalah dengan cara zikrullah, dengan cara senantiasa ingat Allah Subhanahu wa ta'ala saat kita sholat. Begitu mulai takbiratul ihram sampai salam, jangan sampai kita lepas dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah ayat Allah menyampaikan, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi sholat yang kita lakukan adalah cara kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan, sudahkah mulai takbiratul ihram, mulai surat Al-Fatihah, mulai doa iftitah, surat Al-Fatihah, bacaannya, doa-doanya sampai salam, sudahkah kita tahu arti dari apa yang kita baca? Jangan sampai kita sholat kemudian seperti disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa antum sukara, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. Janganlah kamu sholat tapi kamu tidak tahu apa yang kamu baca, karena itu sama dengan orang yang mabuk. Jadi yang pertama adalah senantiasa ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai dari takbiratul ihram kemudian sampai dengan salam. Yang kedua mungkin bisa kita lakukan supaya kualitas sholat kita semakin bagus. Yang kedua adalah ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu
tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka rasakan, hadirkan dalam hati ini Allah melihatmu. Maka rasakan ketika kita mulai takbiratul ihram, kita sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasakan Allah melihat kita, hadirkan Allah dalam hati kita, maka insya Allah salat kita akan semakin khusyuk, salat kita akan semakin baik lagi. Dan itu yang kita harapkan, bahwa salat kita nanti akan mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Karena kita setiap saat menghadirkan Allah dalam diri kita. Bagaimana mungkin kita mampu melakukan kegiatan keji dan mungkar, perbuatan dosa, kalau Allah hadir dalam setiap kesempatan kita. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah qad amarakum bi amrin 'azimin, amarakum bis salati was salami ala nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma fa'anna al bala wal waba wal ghala wal fahsya wal syada'ida wal munkara wal fitnata min baladina hadha khasa wa min buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Wansurhum nasran azizan ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis salat.